Terima kasih pemirsa Salon TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada hari ini kita masih membahas tentang urgensi regulasi daerah untuk perlindungan kebudayaan. Karena seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya gitu, ini menjadi kabar gembira sebenarnya untuk kebudayaan di Provinsi Banten dengan adanya peraturan daerah yang sedang didorong untuk direalisasikan. Dan sebenarnya untuk peraturan daerah atau regulasi daerah ini sendiri, apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunannya? Nah, mungkin hal yang paling mendasar nih Pak, soal apa saja yang harus diperhatikan ketika menyusun regulasi daerah tentang perlindungan kebudayaan ini. Ya, tadi sudah kita bahas bersama yang paling vital dari upaya pemulihan kebudayaan itu adalah unsur kebudayaan itu sendiri. Kita harus berhasil memilah dan memilih. Karena kebudayaan itu kan bisa diartikan seluruh cipta, rasa, karya masyarakat. Dan tidak mungkin semuanya kita masukkan ke dalam 10 yang harus kita majukan. Dan para pakar yang menyusun NA ini, naskah akademik ini memang harus bisa memilah itu. Tadi kita sudah sebutkan ada yang masuk ke dalam kategori knowledge system, kemudian kategori value system, dan knowledge system tadi baru pengetahuan tradisional. Bagaimana sekarang pengetahuan tradisional bisa transmisikan kepada yang lain, dari orang ke orang, dari masa dan itu yang makanya masuk ke dalam salah satu unsur kebudayaan adalah bahasa. Bahasa adalah media transmisi pengetahuan tradisional, pengetahuan lokal kepada orang per orang. Iya kan? Sehingga bisa dirumuskan, dipraktekkan menjadi akhirnya sesuatu yang bisa menjadi karya dari suatu masyarakat. Berikutnya adalah hasil dari bahasa itu, mereka mendapatkan pengetahuan tentang simbol-simbol bunyi. Dan itu yang disebut dengan aksara, huruf ya kan, atau alfabet ya. Dan alfabet yang kita tulis sekarang kan baru belakangan dibawa oleh Belanda ya kan. Di tempat lain banyak sekali menciptakan alfabet sendiri, apakah itu berawalnya mungkin bersumber dari India ya, Hana Caraka gitu. Tapi orang Bugis bisa punya Lontara, orang Jawa punya Hana Caraka misalnya, orang Bali juga punya Hana Caraka dengan bahasa Balinya, bahasa Lampung punya juga huruf tersendiri. Hampir semua suku bangsa di Indonesia punya huruf. Dan pertanyaan, Banten pakai huruf apa, pakai aksara apa untuk mentransmisikan hubungan tadi. Sementara orang Baduy kan iliterasi, mereka menghindari. Bukan berarti mereka tidak mengenal huruf ya. Ada seorang pakar Belanda namanya si Jacob dan Meyer itu mengatakan ada huruf yang pernah dipakai oleh orang Baduy dan sekarang mereka dianggap buyut ya kan. Seperti juga mereka mengenal huruf-huruf Latin dan sebagainya. Nah, orang Banten awalnya mengenal huruf diperkenalkan oleh bahasa huruf pranagari, misalnya seperti ada prasasti di Munjul Pandeglang. Tapi saya tidak yakin apakah orang Banten sudah paham dengan huruf aksara itu. Berikutnya dikenalkan juga aksara Jawa kuno ya, tetapi itu datanya sangat sedikit. Yang paling banyak data adalah orang Banten mengenal huruf adalah melalui huruf Arab, ya kan. Tetapi digunakan dengan bahasa Jawa, bahasa Melayu, sehingga mereka bisa mentransmisikan pengetahuan tadi melalui huruf-huruf Arab tadi yang dikatakan huruf pegon. Tapi kalau orang kita bilangnya huruf Arab gundul gitu ya. Memang nggak pakai kasroh. Ya kan? Dan itu turun temurun, bahkan sampai naskahnya juga ada, terutama mengenai naskah tentang tarekat, Abahat Naksabandia, Qadariyah, Rifaiyah, sampai Samaniyah, itu mereka punya dokumen dengan naskah tadi dalam bentuk huruf-huruf Arab tadi, ya kan? Hanya saja karena bahannya organik, kertas, itu mudah sekali laku, dimakan ngengat. Kalau kita tidak segera sekarang, meskipun sudah terlambat, ya harus segera, karena beberapa kasus kita menemukan naskah Asidikiyah misalnya, naskah yang dikembangkan oleh Halwatiyah oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, itu ditemukan sudah hancur dimakan rayap karena mereka percaya itu mengandung kekuatan gaib lah, dianggap keramat, sehingga disimpan di atas langit-langit, disimpan di dalam bambu, ya kan, itu kan semua bahan organik. Tanpa kita ketahui mereka sedikit-sedikit akan hancur. Nah, kalau kita pelihara kan mereka akan kita bersihkan, kita akan pelihara, kita akan protek. Itu salah satu dari tujuannya adalah memproteknya, melindungi tadi kan judulnya melindungi kebudayaan, ini salah satunya adalah aspek itu. Dan kita tidak hanya butuh orang kebudayaan, para peneliti sejarah, kita juga butuh orang kimia.
benar. Ya kan, untuk mengetahui kenapa mereka hancur, ya kan, berarti ada ngengat. Bagaimana supaya tidak hancur? Harus ada pelestariannya, misalnya untuk kertas. Oke. Itu. Jadi itu salah satu bentuk yang sebenarnya harus diperhatikan juga gitu oleh pemerintah, walaupun sekarang terbilangnya terlambat, tapi ya jangan sampai tidak dilakukan juga gitu ya, karena untuk pelestariannya. Dan untuk saat ini sebenarnya sudah sejauh mana pemerintah peduli akan hal itu? Yang saya tahu, yang peduli hal itu adalah para intelektual. Oh, intelektualnya. Ada yang bekerja di Paris, di London, di Amerika, itu mereka mencari sejarah Banten melalui dokumen-dokumen itu, naskah tadi. Nah, sementara pemerintah saya lihat lebih banyak kepada hal-hal yang bersifatnya performance. Dan itu masuk ke dalam kategori symbolic system ya, dalam masuk kebudayaan, yaitu pertama seni. Mereka banyak membina sanggar, ya kita alhamdulillah mereka punya peduli ya kan. Ada yang tadinya beduk di Pandeglang hanya untuk bulan puasa saja, sekarang bisa jadi art performance, ya pertunjukan ya, juga debus yang tadinya untuk latihan debus dalam rangka tarekat, sekarang sudah masuk menjadi pertunjukan. Ada transformasi di situ dari ritual ke pertunjukan, ya kan. Ini masuk ke dalam, kalau nggak salah seni ya, unsur seni masuk dalam salah satu unsur pengujian kebudayaan. Kemudian ini menarik juga, teknologi tradisional juga masuk. Jadi saya katakan symbolic system itu adalah yang akan menjadi duta kebudayaan daerah ke kebudayaan nasional, yang nantinya akan ditransfer menjadi posisi tawar kita di kebudayaan dunia. Nah, duta ini langsung tampak, orang melihat kebudayaan itu dari keseniannya. Kita mengenal Aceh dari tari apa? Saman, misalnya. Kita mengenal Baduy dari tari apa? Pendet, dan seterusnya. Nah, sekarang orang mengenal Baduy, Banten dari apa? Ya kan? Dari debus, melihat Baduy dari dog-dog lojor atau angklung buhun. Jadi itu yang tampak sebagai bagian dari satu simbol dari suatu kebudayaan daerah. Setelah itu ada yang disebut dengan apa ini? Permainan rakyat, ini yang menarik. Mungkin Kang Abin ya, siapa? Bian. Kang Bian dibalik, saya maaf ya. Kang Bian tidak tahu masa kecil di Tangerang apa di Jawa nih? Di Tangerang. Tangerang. Saya di masa kecil saya di Pandeglang. Itu orang masih menggunakan main gundu ya, itu bukan dari kaca, karena kaca mahal dianggapnya, impor. Kita masih menggunakan biji kemiri. Ya. Karena zaman saya udah kaca ya. Udah kaca kan. Itu bisa dipraktikkan gitu, masuk ke dalam mesin kemiri kok bisa, apa adanya, artinya permainan itu berlangsung buat anak-anak remaja. Belum gangsing, tahu gangsing? Iya, gangsing. Bahasa sudahnya Panggal apa di Pandeglang ya. Gangsing juga berbagai macam. Saya tahunya gangsing itu dari kayu saja. Yang penting bisa mutar, menghasilkan bunyi, dan itu indah sekali kan. Ternyata saya baca di dokumen yang dibuat oleh seorang Belanda, di Baduy juga ada gangsing. Tapi tidak dari kayu katanya, dari buah pinang. Yang dikeringkan, disusukkan lidi dan diputar. Kuncinya gangsing adalah putaran, putaran yang akan menghasilkan energi. Yang penting ada porosnya sama tali untuk mutar ya. Nah itu. Nah itu kan sudah mulai dilupakan orang ketika anak-anak kita sudah mulai main gadget, melihat YouTube, melihat game dan lainnya. Dan ini saya kira kemudian kita dalam pressure ya, karena itu harus segera untuk menghasilkan satu perda ini supaya bisa jadi acuan. Jadi menarik kalau tadi disebutkan banyak hal yang mungkin anak zaman sekarang ini tidak tahu gitu ya. Hal-hal itu sebenarnya ada di Provinsi Banten. Bahkan mungkin ketika orang Banten ingin mencari hal-hal tersebut, secara literasi tidak ada gitu. Nah betul. Ini menjadi sebuah permasalahan sendiri. Sebenarnya hal pertama yang harus dilakukan gitu ya. Ini harus apa? Supaya setidaknya masyarakat sebelum bisa mencintai kebudayaan, mereka tahu dulu gitu ya. Ternyata itu ada. Nah inilah kalau bicara kajian kan itu lepas dari unsur pemerintahan kan. Jadi keterlibatan akademisi ya di universitas, di akademi atau dimanapun ya kan, itu sangat diperlukan untuk mengambil inisiatif melakukan kajian. Beberapa skripsi sudah mulai menayangkan, mengkaji tentang kesenian itu ya, seperti yang kita saksikan ya. Itu sudah ada beberapa skripsi mahasiswa yang tertarik untuk menyusunnya sebagai sebuah skripsi. Tapi bukan itu yang ingin saya bicarakan. Jadi kita patuh saja dulu pada undang-undangnya sebagai acuan untuk perda. Yang pertama, sebelum adanya, setelah ada dilakukan semacam
inventarisasi unsur-unsur kebudayaan yang 10 tadi, kita diwajibkan untuk menyusun yang disebut dengan pokok-pokok pikiran. Kebudayaan-kebudayaan itu harus dihasilkan oleh para intelektual ya. Tidak mungkin orang-orang birokrasi, karena birokrasi sibuk dengan pekerjaannya masing-masing ya kan. Harusnya orang-orang akademisian lah yang macam itu. Apa sih yang saya katakan tadi? Ada unsur dari 10 unsur kebudayaan itu ada yang unsur-unsur simbolik, ada unsur-unsur yang disebut dengan value system, dan juga knowledge system. Kita bagi 3 itu aja, kita akan dapatkan satu pokok-pokok pikiran. Pokok pikiran itu adalah bagaimana kita bisa menginventarisasi, bagaimana kita bisa memelihara, bagaimana bisa memanfaatkan, bagaimana kita melakukan pembinaannya agar berkesinambungan. Nah, pokok-pokok pikiran ini nanti akan menjadi acuan. Ini harusnya dibuat oleh kabupaten kota memang, yang langsung bersentuhan dengan kebudayaan masing-masing. Nah, pokok-pokok pikiran tadi nanti akan dipertimbangkan menjadi dasar untuk menyusun strategi di tingkat provinsi. Provinsi lah yang akan menyusun menetapkan arah dari pemajuan ini kemana. Apakah ke New York, apakah ke Bandung, terserah, apakah ke Paris, ya kan? Kalau tidak ada arah, bagaimana kita bisa bekerja? Ya kan, misalnya kita mau ke Bandung, ya kan? Tapi nggak jelas arahnya kan dapat juga. Apakah ke Setiabudi kemana? Nah gitu maksudnya. Nah arah inilah yang harus ditetapkan oleh provinsi, dan ini tertuang di dalam dokumen tersendiri, gitu. Jadi sudah ada dokumen, pertama dokumen pokok-pokok pikiran tentang pemujian kebudayaan, yang kedua dokumen strategi dari pemujian kebudayaan itu sendiri. Nah, kalau sudah ada 2 ini akan dirumuskan ke dalam diintegrasikan ke dalam program kerja pemerintah daerah, seperti yang nasional, masuk ke RPJPN. RPJPN itu apa? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Jangka Panjang Nasional. Nanti di breakdown ke dalam 5 tahunan RPJMN setiap pemilihan presiden atau gubernur. Nah, di daerah juga sama. Pokok pikiran, strategi, dan untuk rencana induk ya. Pokok pikiran, strategi, dan masuk rencana induk. Nah, rencana induk lah nanti akan diintegrasikan ke dalam RPJPD. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Biasanya 30 tahunan yang dilaksanakan selama setiap 5 tahun setelah terpilihnya gubernur definitif. Dan ini momen yang sangat baik ya. Jangan menunggu tahun 2004 ya, sudah ada pemilihan. Jadi sekarang kita siapkan untuk gubernur yang akan datang satu perda yang akan melaksanakan pemujian kebudayaan. Sehingga perda ini akan pemajuan unsur-unsur pemajuan kebudayaan dan lain-lain itu masuk ke dalam, diintegrasikan ke dalam program kerja RPJMPD dan RPJM, dan di situ nanti akan ada cascadingnya, siapa ya, dinas mana, kantor mana yang melaksanakannya, ya kan, sasarannya, tolak ukurnya harus jelas. Saya pikir itu yang konstruktif dari undang-undang ini. Dan ini menarik, mudah-mudahan sih memang benar-benar bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kendala apa-apa. Dan sebenarnya yang mungkin menjadi selain tadi akademisi dan juga mungkin pemerintahan dalam penyusunan peraturan daerah ini nanti siapa saja yang sebenarnya harus terlibat gitu ya. Dan pemirsa Sultan TV, akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita pada sore hari ini mengenai urgensi regulasi daerah untuk perlindungan kebudayaan. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.